Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fase FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar siang Anda kali ini di hari Sabtu 31 Agustus 2024. Ternyata hari terakhir bulan Agustus, tepatnya edisinya juga akhir pekan. Wow, luar biasa ya. Semoga keluarga Fas juga diberikan kesehatan, semangat, bahagia selalu untuk bisa menjalankan aktivitas di edisi akhir pekan ini. Dan siang hari ini keluarga Fas ya, ada dialog UMKM Magelang bersama dengan Ibu Komaroyani dan juga ada Mas Ozi juga. Dan kita ngobrol-ngobrolnya adalah mendulang sukses bersama Selondok Skotela. Nanti keluarga Mas bisa bertanya juga, boleh ya, kali aja nanti juga terinspirasi untuk menjadi salah satu pengusaha selondok. Anda bisa manfaatkan tentunya di 0815 7870 9640-nya. Dan juga kita kenalan dulu siang hari ini ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada juga Mas Ozi. Apa kabarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu ke Ibu Komaroyani ini ya. Salah satu pengusaha selondok dengan judul Selondok Skotela. Nah ini kalau Nisa boleh tahu Ibu ya, kenalan dulu. Asalnya Bu Komaroyani ini dari mana ya? Ya, saya dari ujungnya Jawa Tengah ya. Iya, di perbatasan sama Kulon Progo. Saya tapi masih masuk di wilayah Borobudur. Ujungnya Jawa Tengah, benar-benar ujungnya Jawa Tengah. Ujungnya Kabupaten Magelang mungkin bisa juga Ibu ya. Jadi betul. antara Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah Kulon Kulon Progo. Progo. Iya, Borobudurnya mana ini Ibu? Tepatnya dusunnya Nalan 2. Kenalan. Iya, Nalan 2. dusun desanya Nalan. Kecamatannya Borobudur. Kecamatannya Borobudur. Perjalanan dari rumah menuju Tegalrejo ini pasti juga mengasihkan luar biasa Bu siang hari ini. Luar biasa, ini bermacet-macet dia juga, penuh debu itu yang di bawah sana. Iya. Lagi ada bangunan Sedang banyak yang berproses ya. pembangunan. Nah juga ada Mas Ozi yang sudah hadir di siang hari ini selaku koordinator dari UMKM Magelang. Insya Allah nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya juga Mas Ozi ya. Kita ke Ibu Komaroyani juga. Judulnya ini Ibu ya. Kalau kita tahu keluarga Fas ya, bahwasanya Kabupaten Magelang ini melimpah ruah ketela pohon atau singkong gitu ya. Jadi beberapa pengusaha selondok juga ada di beberapa wilayah Kabupaten Magelang. Nah, kita ke Borobudur ini tepatnya. Kalau Nisa boleh tahu juga dan keluarga Fas juga pastinya ingin tahu ini Ibu Komaroyani berawal dari mana sampai bisa menjadi salah satu pengusaha selondok ini. Ya ini cerita sedikit ya. Sedikit jadi bukit juga nggak apa-apa Ibu. Ini dari zaman-zaman saya masih SMP ya Mbak ya. Iya. Itu dulu dari keprihatinan seorang petani. Itu bapak saya sendiri sangat prihatin karena setiap panen singkong itu dulu lakunya itu sangat murah sekali. Itu 1 kilonya cuma Rp100 sampai 150. Dan pada saat itu tahun 90-an. Waktu itu saya masih 90-an. SMP ya. Itu dulu jualnya itu jalan kaki Mbak, dari rumah sampai pasar Jagalan itu kurang lebih jaraknya 5 kilo itu sambil gendong. Itu dulu ya dapat uangnya itu cuman sedikit. Iya cuman sedikit. Terus dari situ kok bapak saya itu kok berpikir gimana ya caranya biar sekali jalan itu dapat uangnya agak lumayan. Nah terus mungkin dari keprihatinan itu terus bapak saya kok punya ide bikin gaya baru, kerupuk gaya baru. Kalau mungkin ada yang tahu warnanya itu dulu dikasih warna merah, ada yang putih. Kalau sekarang mungkin kerupuk Samiar ya. Ada saat ini ya. Iya. Atau puyur. Nah itu lama-lama kok
itu berproses juga cukup lama, 10 tahunan Mbak itu. Terus lama-lama peminatnya berkurang. Nah, beralih ke selondok. Ke selondok itu juga dulu manual. Pada waktu dulu bikin kerupuk gaya baru itu juga dulu peralatannya juga masih minim, itu pakai sepeda ondel yang udah rusak itu dimodifikasi, ATM istilahnya. Tiru amati tiru modifikasi. Nah, itu ditautkan dengan pokoknya bagaimana bisa buat alat marut. Nah, dari situ tahun 93 itu ada jaringan listrik masuk ke desa kami. Nah, di situ bapak saya itu juga berpikir bagaimana cara memanfaatkan listrik. Nah, itu bapak saya beli dinamo, mesin kalau sekarang mungkin yang buat ini parut kelapa. Nah, itu sama bapak saya buat marut singkong. Nah, di situ tetangga pada tertarik. Tapi ya karena waktu itu ekonomi juga masih sulit. Terus mereka itu pengen punya produksi tapi belum punya alat. Mereka pada nitip marut di tempat bapak saya. Waktu itu mereka pada ngasih istilahnya bayar lah kalau banyak, tapi ya nggak banyak waktu itu karena juga kita menyadari sama-sama ekonomi susah. Nah, terus itu berlangsung sampai tahun 2000-an Mbak. Nah, dari situ peminat dari kerupuk gaya baru itu sudah berkurang. Bapak saya beralih ke selondok. Selondok itu juga masih manual, itu cara bikin gedoknya itu juga masih ditumbuk. Kemudian diambil sedikit, diglinter, dialasi dengan tampah itu. Nah, di situ juga hasilnya kurang memuaskan, kurang banyak. Terus ada inisiatif lagi beli mesin dengan mesin dinamo ini seperti yang buat gedok lindri. Nah, itu juga memanfaatkan listrik yang ada. Itu dengan daya listrik itu produksi selondoknya itu keluar masih seperti gedok lindri ya. Terus terus itu juga masih misah-misah satu-satu buat di tepungke. Ya, itu biar bisa jadi ring atau lingkaran. Itu juga berlangsung lama itu Mbak, sekitar 15 tahunan. Nah, alat yang terakhir itu saya dapat itu istilahnya berburu Mbak, dapat informasi, tanya-tanya kalau ada alat yang bisa membuat selondok tapi langsung bulat ada enggak, ternyata ada. Saya itu berburu sampai ke Kulon Progo. Kulon Progo di situ saya lihat, alatnya seperti ini. Saya foto, saya video, saya bawa ke tempat las yang biasa buat langganan daerah kami untuk membuat mesin itu. Nah, di situ orangnya bilang bisa, alhamdulillah bisa, dan sampai sekarang kita produksinya sudah pakai yang keluar sudah berbentuk bulat. Luar biasa. Sekilas cerita. Baik, luar biasa cerita dari Ibu Komaroyani ini sampai bisa berjalan saat ini. Lalu kenapa dipilihnya brandnya atau namanya adalah Skotela? Kalau saya sendiri menggambarkannya karena Skotelo tapi di bahasa Indonesia jadi namanya SCOTLA, agak keren gitu ya, agak luar negeri tapi ternyata adalah singkatannya Skotelo. Apakah benar Ibu? Betul sekali. Itu Aku itu tadi ATM tadi dari lidah Jawa di melenceng ke sedikit diplesetkan ke bahasa Inggris ya. Agak londo gitu. Agak londo. Ternyata dari kata itu nendang. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah brand yang ngangkat lah intinya. Dari saya pribadi terima kasih Bu Kom lah di Radio Fast FM
memenuhi undangan saya walaupun jenengan jauh di sana. Iya. Yang penting produk Anda setidaknya mulai terbang lagi ya. Terbang dalam arti gini, ketika kita sudah merambah dunia sosmed, ketika mulai radio mulai banyak yang ditinggalkan walaupun pindah ke pindah ke digital yang lain, tapi yang terpenting dengan adanya dialog UMKM kita akan sama-sama menjadi simbiosis mutualisme. Di radionya kita akan lebih ngangkat lagi untuk tema-tema seperti ini, kemudian dari pihak UMKM-nya sendiri juga, oh ternyata dengan adanya radio kita akan mengembalikan citra kembali UMKM bahwa setidaknya kita gencar di sosmed, tidak juga lewat radio. Bahkan mungkin ini kan radio ini juga live streaming. Jadi nanti ketika mudah-mudahan ini di hari terakhir bulan Agustus, kemudian di weekend juga mudah-mudahan nanti setelah siaran, harapan saya pribadi selaku yang mengundang Ibu, mudah-mudahan nanti tembus untuk bisa closing ya Bu ya. Ada order baru gitu ya. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan kita ke Ibu Komaroyani lagi ya. Iya. Dari tadi prosesnya begitu panjang ya sampai ke peralatan juga. Nah, sekarang kita ke produk dari Slondok Skotela ini. Ini berprosesnya dari ketela sampai dibuat matang seperti ini, prosesnya berapa hari, Bu? Dari mulai ngupas sampai packing itu 3 hari. 3 hari ya, Bu? 3 hari. Dan masih mengandalkan sinar matahari juga. Iya, kita kendalanya di situ. Kita masih bergantung kepada alam. Baik, lalu untuk harga ini Ibu, ini kan kalau di sini keluarga Fas ya, ini Ibu Komaroyani membawa sampelnya juga. Ini per bungkusnya dijual berapa ini Bu? 10.000 dari saya. 10.000, ini beratnya sekitar 250 gram. Enggak ada itu, cuman 2 on. 2 ons ya Ibu ya. Sudah begitu banyak, bisa buat rame-rame sekeluarga juga ini ya. Dan ini untuk Ibu Komaroyani masih memilih rasa yang asli, original. Iya, ini. original. Apakah sudah berinovasi dengan berbagai macam rasa, Bu? Sudah, cuman tidak dicampur secara langsung karena kalau dalam waktu lama itu nanti produknya bisa ini ya, kerenyahannya berkurang kalau dicampur dengan BTP yang lain. Baik, terima kasih Ibu Komaroyani dan juga Mas Ozi. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini tentunya. Dan keluarga Mas juga jangan kemana-mana, tetap di Dialog UMKM Magelang. Kembali lagi keluarga Fas yang hari ini Dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan juga ada Ibu Komaroyani selaku owner dari Slondok Skotela dan juga Mas Ozi ya selaku koordinator UMKM Magelang. Perbincangan kita semakin seru, semakin asik di siang hari ini juga keluarga Fas ya. Anda yang mau bertanya sama Ibu Komaroyani atau juga Mas Ozi juga bisa melalui 0815 78709640-nya. Kita ke Ibu Komaroyani lagi di siang hari ini. Setelah tadi juga ada beberapa cerita-cerita menarik yang menginspirasi kita tentunya untuk keluarga Fas yang saat ini sedang merintis sebuah usaha. Kuncinya ternyata pokoknya jalan terus ya, coba lagi sampai bisa. Jadi kalau gagal banyak gagal, insya Allah pasti suatu hari akan ketemu sama yang namanya keberhasilan. Bukan begitu ya Ibu Komaroyani? Iya, betul sekali. Iya, jadi sudah mengalami jatuh bangun yang luar biasa, kayak lagu dangdut aja ini ya. Jatuh bangun yang luar biasa. Untuk tetap bertahan, apalagi di tengah banyaknya beberapa camilan sekarang kan macam-macam ya Ibu Komaroyani ya. Iya. Kuncinya untuk tetap mempertahankan produk Slondok Skotela ini apa Bu? Ya, kita tetap harus mempertahankan kualitas rasa. Ya. Itu yang sudah jadi identik produk kami, jadi itu dipertahankan. Dari misalnya pemilihan bahan baku ya, ini Bu betul. Ya, mungkin juga bahan utamanya karena Mas Ozi ini adalah ketela pohon Ketela ya. pohon ya. Jadi kalau ketela pohonnya ini
ambil bahannya tetap dari Kabupaten Magelang atau luar, Bu? Ini kalau Kabupaten Magelang pada pas musimnya itu ya ambil yang dari Magelang. Iya. Tapi kita juga ngambil juga dari Wonosobo. Dari Wonosobo, dari Temanggung, pernah juga dari Lampung, tapi karena mungkin di perjalanan sudah lama itu Kualitasnya singkongnya sudah nggak bagus, kurang bagus, sudah pada mau busuk. Jadi kita ya ngambil yang terjangkau aja untuk mempertahankan kualitasnya tetap bagus. Jadi tetap masih bisa wilayah Kabupaten Magelang Iya, dan Wonosobo Wonosobo. mengcover produk Ibu ini ya. Iya. Nah, dari segi kualitas juga ya Ibu ya. Terus model pemasarannya ini seperti apa Ibu? Apakah Ibu langsung menjemput bola titip ke beberapa tempat oleh-oleh atau sudah ada memang marketingnya yang menjalankannya pemasarannya? Untuk pemasaran kita bukan konsinyasi ya. Saya itu kurang suka atau kurang apa ya. Karena konsinyasi itu sistemnya Tempo ya, Bu? nitip terus kalau nggak laku kembali. Terus kalau saya itu sukanya yang jual putus. Selama ini kita dapat reseller alhamdulillah itu ya lumayan. Ambil bayar, Iya, ambil bayar, jual langsung putus seperti gitu. itu ya. Iya, jual putus. Rata-rata kalau sehari itu biasa produksi berapa kilo, Bu? Cuman dikit Mas. Cuman dikit. 1,5 kintal. 1,5 kintal ya lumayan ya Manisa. Satu hari Satu ya. harinya. 1,5 kintal. 1,5 kintal. Ketika dari bahan baku 1,5 kintal itu nanti kalau diaplikasikan menjadi sebuah selondok itu jadi berapa kilo, Bu? Sekitar 50-an. 50 kilo ya. 50 Iya. kilo matang 50 itu ya, kilo selondok iya. selondok. Rata-rata fluktuasi untuk harga ketela mentahnya itu berapa, Bu? Yang tertinggi sampai yang terendah biasanya? Yang tertinggi itu bisa sampai 3.000. 3.000. Ya kalau terendah ini 2,5. 2,5. Kalau itu biasanya ngambil di tempat atau dikirim ke rumah? Dikirim ke rumah Mas. Kita kan sudah ada kerjasama lah istilahnya. Setiap berapa hari Kirim gitu. kirim itu satu truk atau satu itu bak terbuka itu Ya. nanti buat berapa orang Oh gitu. begitu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk skotela sendiri ini bahan yang digunakan selain ketela, tambahan untuk rasanya itu apa aja, Bu? Bahan baku sudah jelas ya ketela ya. Kalau BTP atau bahan tambahan pangan itu ya selain bumbu-bumbu rempah ini seperti ini ketumbar, ada bawang putih, garam itu kita ada juga rasa-rasa yang tapi yang mendominasi tetap rasa original. Kalau rasa-rasa yang lain itu kita bisa, cuman itu kita pisah supaya nanti kalau nggak langsung dikonsumsi itu bisa kerenyahannya tetap bisa Terjaga ya. iya terjaga. Tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu Komaroyani bagaimana proses untuk memasarkannya. Kalau pesan secara online ini sudah bisa, Bu? Sudah. Ada sosial media resminya? Kita karena kita kendala ini ya, tinggal di daerah pegunungan juga di pelosok itu kita terkendala sinyal itu. Kita selama ini cuman via WhatsApp. Via WhatsApp Iya. ya. Bisa disebutkan kalau mau pesan ini misalnya keluarga Fas Adida yang tertarik. Ini pesannya kemana? Nomornya, Bu? Oh iya boleh. 085 729 Iya. 48 26 48. 2648. Oke ya. Nah, Bu Komaroyani, kalau kita lihat tempat tinggal Ibu kan berada di dekat Borobudur ini ya, Iya. termasuk wisata sekarang ini dijadikan wisata super prioritas ini ya. Jadi secara tingkat sudah internasional juga. Nah, biasanya kan ada perjalanan berkunjung ke beberapa desa itu ya, desa wisata banyak di Borobudur. Misalnya ini, apakah sudah ada di tempat Ibu Komaroyani
ada wisatawan datang terus melihat bagaimana proses pembuatan selondok ini. Oh iya, ini di setiap desa di Borobudur itu kebetulan ada balkondes ya, setiap Iya. desa. Dan rumah saya sendiri juga di samping balkondes ada juga penginapannya. Dan alhamdulillah setiap weekend itu juga ada yang menginap. Nah, mereka itu dari yang pengelola homestay-nya itu mereka juga mempromosikan, diajak ke rumah kita. Kebetulan kita juga memanfaatkan ini limbah dari kulit singkongnya itu untuk pakan ternak ya, itu mereka juga bisa kalau bawa anak-anak itu buat melihat ini ada cara produksi kita, terus nanti diajak ke kandang buat ini lihat ternak makan ini limbah-limbah dari ketela itu. Itu juga kalau weekend itu kadang-kadang itu dari kaum Tionghoa itu ada acara HES itu jalan-jalan pagi. Iya. Nah itu malah poin juga buat kami. Luar biasa Iya. ini ya. Itu mereka ya dari sedikit-sedikit, tapi kan banyak itu pesertanya beberapa mobil, dan mereka itu mobilnya ditinggal di bawah terus mereka jalan. Nanti selain selondok kita punya panenan apa? Ada jagung manis, ada pepaya ya, panenan yang di sekitar kita itu kadang mereka juga suka beli. Baik. Jadi produksi yang Ibu lakukan itu tergantung dari alam ya Bu ya? Iya, betul jadi sekali. intinya apa yang disediakan oleh alam berarti kan tergantung juga dari apa yang kita upayakan ya Bu ya. Iya. Selain itu kalau Ibu sendiri selain beli singkongnya itu apakah termasuk menanam sendiri atau pure beli dari luar semua? Karena kita lahannya itu cuma sedikit ya Mas ya. Ya. Kita tetap tanam. Tapi kan panennya itu setahun sekali. Setahun Sedangkan sekali. produksi kita itu setiap hari harus jalan. Itu kurang sekali. Ya, makanya untuk otomatis selain untuk menopang kebutuhan harian kita Iya. berarti kan harus mendatangkan dari luar. Nah, Iya. ngomong-ngomong ini Bu, untuk produksi sekali produksi itu melibatkan berapa orang kalau di tempat Ibu? Kalau di tempat saya itu cuman dikerjakan keluarga ya, ini ada 5 orang. Terus ada yang istilahnya ya kalau kerja itu kalau digaji banyak ya Mas ya. Ya. Itu ada juga 2 orang. Oh gitu. Yang pasti yang dipokokkan ada 2 orang gitu ya. Iya. Oke, saya mau tanya nih Ibu, sistem Ibu dalam memberikan upah terhadap pekerja Ibu itu kan nanti ada yang borong, ada yang harian ya Bu ya. Iya. Oke. Berarti intinya dari mulai proses awal kupas singkong, kemudian cuci, kemudian nanti dipotong-potongnya. Kalau nyon sewu motongnya itu udah pakai alat atau bagaimana Ibu? Motongnya apa? Ini, Motongnya membentuknya. Sudah, ini jadi ini tadi keluar sudah jadi dijelaskan. bulatan. Begitu dibuat langsung Sudah. cetakannya sudah bulat-bulat. Oh, Iya, oke. betul. Gitu, jadi intinya sekali produksi 5 orangnya. Oke, siap. Baik, lanjutkan Ibu gitu ya. Luar biasa ini ya. Nah, tadi juga Ibu Komaryani sudah banyak menjelaskan dan bercerita tentunya keluarga Fasya bagaimana mempertahankan suatu usaha, apalagi usaha Selondok Skotela yang ternyata dibangunnya sudah begitu cukup lama dengan proses dari ilmu warisan dari orang tua, Iya, melanjutkan, betul. setelah itu berinovasi juga dengan rasa berbagai macam rasa sebetulnya yang di sini ini ya original ini, Iya, Ibu, original. ya. Nah, untuk pemasarannya ini sudah sampai mana saja Ibu ya? Apakah hampir wilayah Kabupaten Magelang sudah tercover, keluar pulau atau bahkan sampai keluar negeri? Impiannya Ibu ya, semoga. Iya, alhamdulillah, amin. Selama ini kalau reseller tetap itu di wilayah Jogja, Boyolali, Temanggung itu sudah tercover sama reseller kita. Terus kalau yang yang dulu pernah dibawa ke Brunei Darussalam
Itu ada teman yang tapi bawanya bukan cuman produk saya, produk teman-teman yang lain itu pernah dibawa ke sana itu beberapa kali, tapi kita ada pandemi COVID itu langsung sempat juga berimbas Ibu ya. Iya, usaha. sangat sekali itu. Itu pas COVID itu kita produksinya itu juga berkurang sekali itu sekitar tinggal 30%-an, Mbak. Pada saat iya, itu, karena 2 tahun toko ya. oleh-oleh pada tutup toh. Terus kita juga produksinya berimbas ke kita kurang sekali. Apalagi waktu itu ada Merapi erupsi itu 2010 itu kita selama hampir 4 bulan nggak bisa produksi. Karena setiap kita menjemur ada debu di bawah angin itu nggak bisa maksimal hasilnya, jadi kena hujan abu iya juga. itu malah nggak produksi, kita beralih ke ada yang ternak lele, ada yang ternak ayam gitu. Bagaimana agar tetap bertahan hidup? Iya, pada bertahan saat hidup, itu, iya, Ibu betul. ya. Tapi saat ini juga alhamdulillah sudah bisa bertahan Iya. dan memperjuangkan sebuah usaha ini tadi, usaha yang ternyata luar biasa dari kecil seperti yang Nisa bilang tadi, cerita-cerita sedikit yang menjadi bukit dan alhamdulillah ternyata usaha dari Bu Komaroyani ini juga berangsur membaik setelah melewati badai yang luar biasa juga. COVID-19 ini tidak hanya pengusaha selondok tapi hampir semua lini usaha pada saat itu, Mas Ozi ya. Nah, kalau Ibu Komaroyani apakah juga selalu mengikuti, berada di grup UMKM Magelang ini ya, bagaimana pengusaha bisa upgrade diri, apalagi sekarang ini zamannya juga semakin canggih modern ini ya. Apakah juga sering mengikuti beberapa pelatihan seperti itu, Bu? Iya, alhamdulillah Mbak, kita sudah ini kalau untuk grup itu yang kabupaten ada 3, terus yang kecamatan juga ada, terus saya juga ikut yang Jogja juga. Sudah di Jogja juga ya? Iya, serakah ini Mbak. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau sambil untuk melihat peluang, iya masuk, betul ya. kesempatannya juga. Kebetulan untuk perizinan alhamdulillah sudah sampai halal MUI dari PIRT, dari NIB, terus ini nama Sekotela juga sudah saya HKI. Iya. Jadi sudah aman. hak paten dari iya, Bu sudah Komaroyani. punya paten ya. Terus perizinan yaitu sudah sampai halal, Badan POM dan MUI sudah. Alhamdulillah, berarti senjata untuk Ibu sebagai pengusaha makanan dan minuman sudah tercover semua. By the way, ini Bu, saya mau tanya panjenengan, itu perizinan semua Ibu mendapatkan secara pribadi atau itu dapat fasilitas dari dinas? Kebetulan ini saya termasuk orang bejo, Mas. Oh, bejo. Nah, termasuk orang bejo ini. Perizinan dari 2014 itu difasilitasi oleh dinas. Dan yang terakhir itu 2020 itu 2022. Itu saya dapat ini fasilitas halal dari MUI, juga yang fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang. Iya. Baik. Termasuk berarti ini kita kan mungkin untuk pengusaha baru seperti Mbak Penyan ini kan juga beliau pengusaha ya. Intinya kalau misalnya bagaimana supaya nanti beliau juga mendapatkan fasilitas yang Ibu dapatkan, kira-kira bagaimana Bu aksesnya biar nanti keluarga FAS yang menjadi pengusaha apapun bentuknya, bahkan itu minuman atau bahkan mungkin makanan ringan, bagaimana supaya nanti perizinan-perizinan yang seharusnya itu nanti dilakukan mandiri dan berbayar tidak murah itu bisa tercover dengan dinas, itu bagaimana Bu? Bisa menjelaskan tidak? Selama ini kan baru-baru ini kan juga ada ini tuh banyak dari LSM itu yang yang menggunakan kesempatan ini, karena di tahun-tahun ini sampai bulan Oktober itu kan ada fasilitas dari PIRT, NIB. Legalitas untuk produksi makanan itu di tahun ini kan
lagi digencar-gencarkan. Digencarkan, ya. Iya. Iya. Itu pinter-pinternya kita aja melobi dinas atau gitu ya. iya. Relasi ya, Iya, yang relasi. memang menjadi sebuah tugas mereka volunteer mungkin ya, Iya. untuk memberikan fasilitas perizinan seperti itu mungkin Iya. ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu Komaryani dan juga Mas Ozi. Dan kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog UMKM Magelang. Kembali lagi keluarga Fast Dialog UMKM Magelang, masih bersama dengan Nisa dan juga Ibu Komaryani selaku owner Selondok Skotela ya, dan juga ada Mas Ozi selaku koordinator UMKM Magelang. Dan keluarga Fast juga tinggal beberapa menit, tapi kita akan melanjutkan beberapa cerita ya dari Ibu Komaryani dan juga ada Mas Ozi juga di siang hari ini. Anda yang mau bertanya keluarga Fast juga bisa manfaatkan melalui 0815 78709640. Tadi juga Ibu Komaryani sudah menginformasikan bagaimana cara pesan. Ini ternyata via WhatsApp juga bisa gitu ya. Kalau datang ke rumah apakah juga boleh ini Ibu? Boleh sekali. Boleh sekali, bisa icip-icip, bisa lihat produksinya, bagaimana prosesnya. Pintu rumah kami selalu terbuka buat semua customer, iya. Iya, nggak dikunci berarti. Iya. Kalau malam dikunci. Mbak Nisa mau main ke sana ya. Kalau malam dikunci, bisa kira terbuka setiap hari gitu ya. Modus kejahatannya sudah mulai terbuka. Jangan ini ya. Jangan. Baik, terima kasih juga tadi sudah dijelaskan. Lalu kita ke Mas Ozi juga melihat geliat semangat dari Ibu Komaryani dari sekian banyak pengusaha tentunya di Kabupaten Magelang yang masuk di grup UMKM Magelang. Seperti apa cara dari UMKM Magelang sendiri untuk tetap mensupport salah satunya seperti Ibu Komaryani ini? Ya itu tadi, semua tergantung dari individu masing-masing atau tergantung dari pelaku UMKM itu sendiri. Kenapa? Kita nggak usah takut di mana posisi kita berada, mau di tengah gunung, mau di tengah lautan, mau di tempat terpencil atau bagaimana. Bangunlah sebuah mimpi, bangunlah sebuah semangat, bangunlah sebuah ide, realisasikan menjadi sebuah kenyataan hidup. Bagaimana perputaran hidup itu memang tidak semudah yang kita bayangkan seperti dalam sinetron, tapi setidaknya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan maksimal, semuanya kembalikan kepada Allah, karena yang mempunyai ketentuan kan Allah. Kita hanya sebagai manusia wajib berusaha. Dan saya juga sangat-sangat terinspirasi bahwa orang Borobudur, orang Gerabak itu rata-rata jiwa entrepreneurship-nya sangat luar biasa. Makanya ketika saya menginvite untuk teman-teman UMKM siaran, itu benar-benar saya kurasinya dengan baik. Seperti apa sih ketika beliau itu dari tadi Ibu Komaryani bilang beliau dari pucuk gunung, tapi beliau punya semangat, dan dari pucuk gunung pun dari segi perizinan pun sudah lengkap semuanya. Ini otomatis kan kita yang berada di dataran rendah kan harusnya kita harus benar-benar terpacu. Mereka aja yang dari segi transportasi, dari segi aksesibilitas saja sulit, mereka sangat-sangat membangun komitmen, sangat-sangat bermimpi untuk menjadi sebuah pengusaha yang hebat. Tidak lupa saya juga mau menyapa Direktur Lembu Wikata kita yang lagi ada di Jakarta. Terima kasih support sistemnya untuk kita menaungi beberapa teman UMKM di kota maupun di Kabupaten Magelang. Seperti itu, monggo dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih juga Mas Ozi. Ini sudah memacu semangat beberapa pengusaha UMKM Magelang seperti Ibu Komaryani juga. Ternyata hampir di jam 2 siang juga tidak terasa ini ya. Kalau Nisa boleh tahu atau keluarga Mas boleh tahu juga Ibu Komaryani, adakah beberapa mimpi yang sampai dengan saat ini belum terwujud? Pasti ada. Kalau Nisa mah, kalau tadi Mas Ozi bilang ya, bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi itu lagi? Ya tidur lagi, kan tidur lagi gitu ya. Kalau tidur lagi kapan kita sampai merealisasikan mimpi kita? Baik, kalau Ibu Komaryani seperti apa Ibu? Banyak sebenarnya impian yang belum terwujud. Salah satu, salah duanya apa Bu? Coba. Salah satunya ya sebagai orang muslim kita juga
pengen beribadah ke tanah suci. Masya Allah, Allahumma sholli ala Gitu. sayyidina Muhammad, ya Allah. Iya, Mudah-mudahan terkabul. dan alhamdulillah dari berkah dari kita mengolah singkong, kedua orang tua saya sudah ikut diporsikan di Kemenak, sudah 2014 ya sudah daftar. Alhamdulillah, kita tinggal nunggu kapan dipanggilnya untuk berangkat ke Masya sana. Allah, berkahnya Semoga berusaha, ya Allah. saya juga nyusul Alhamdulillah. bisa ke Bismillah, sana. Ibu. Iya, bismillah. Dan ini ada sedikit kata-kata dari saya. Jangan cuma bermimpi, tapi wujudkan mimpi menjadi reality. Itu Masya saja. Allah. Terima kasih. Sedikit tapi nyelekit ke hati ya Mbak Jangan Nisa. tidur lagi. Iya, jangan tidur, itu kan kerjaan Jangan Mbak tidur Nisa lagi. ya. Iya. Orang Apalagi magerannya. setelah subuh, jangan tidur lagi. Iya, kalau perubahan kan seperti itu ya. Iya. Intinya apa yang telah ditagline-kan sama Ibu Komaroyani itu menjadi sebuah pecutan buat kita, apalagi yang masih muda seperti kita untuk lebih maju. Bagaimana kita mengalahkan yang namanya rintangan, bagaimana caranya kita mengalahkan kemalasan, bagaimana caranya kita itu mengalahkan ketergantungan baik terhadap orang tua, terhadap saudara, bahkan mungkin rekan kita. Kenapa? Ketika kita sudah mulai struggle secara pribadi, kita akan mewujudkan mimpi itu menjadi sebuah reality, Ibu. Iya, Ya, betul. Dan ini motivasi ini saya dapat juga dari pelatihan yang difasilitasi dari Dinas Koperasi Oke. dan UMKM pada waktu AMT. kita ya, Mbak. Iya, Kita pada waktu ternyata- AMT ya. Itu juga jadi pecutan itu kata-kata dari Pak Yus itu. Iya. Motivasinya juga sangat bagus. Iya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Komaroyani dan juga Mas Ozi untuk kehadirannya di siang hari ini. Sukses lanjut untuk usahanya juga. Amin. Bisa berkembang kemana-mana. Amin. Bisa mewujudkan banyak impian Ibu Komaroyani juga. Matur nuwun juga buat Mas Ozi juga untuk Iya, Mbak. kehadirannya di siang hari ini. Dan insya Allah juga keluarga Fas, semoga minggu depan bisa bertemu kembali di Dialog UMKM Magelang selanjutnya. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.